Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada hari Sabtu pekan pertama ba'da subuh kita mempelajari hadis-hadis yang ada dalam Kutaib atau kitab Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana hadis-hadis yang ada di dalamnya memuat qawaidul Islam, pokok-pokok atau kaidah-kaidah Islam, di mana berbagai macam masalah-masalah yang sifatnya cabang itu ya bisa dikembalikan kepadanya, bisa dihukumi dengannya, ya. Karena hadis-hadis yang ada di dalamnya ibarat qawaid fiqhiyah kubra, kaidah-kaidah fikih besar yang masalah-masalah furu' cabang bisa dihukumi dengannya, ya. Jadi seperti dalam ilmu fikih ada yang namanya qawaid, ada yang namanya usul. Perbedaannya, kalau qawaid ya adalah kaidah-kaidah atau pokok-pokok yang menghimpun ya secara garis besar masalah-masalah fikih yang banyak dihimpun dalam kaidah yang sifatnya kulliyah, menyeluruh ya. Jadi masalah fikih itu sangat banyak sekali. Kemudian seorang berat untuk menghafal masalah fikih yang begitu banyak, kompleks ya. Maka para ulama pun membuat yang namanya qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, agar berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih itu dikelompokkan ke dalam kaidah-kaidah tersebut. Dan kaidah tersebut ada yang disebut dengan qawaid kubra, besar, yang punya cabang-cabang, dan ada qawaid sughra yang di bawahnya. Qawaid kubra itu seperti al-umuru bimaqasidiha, berbagai perkara itu tergantung niatnya, diambil dari hadis innamal a'malu binniyat yang ada dalam hadis Al-Arba'in. Kemudian dari kaidah ini dihukumi berbagai macam permasalahan-permasalahan fikih ya. Nah, hadis Al-Arba'in ini memuat kaidah-kaidah Islam, sehingga kalau kita hafal, kita faham syarahnya, kita dapat menghukumi berbagai masalah-masalah fikih yang ada dengan hadis Al-Arba'in. Itu maksud bagaikan kaidah. Baik,
Pada kesempatan kali ini kita masuk ke hadis ke-10 ya. Dari hadis Al-Arba'in. Saya akan bacakan dahulu lafaznya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah baik, Dia tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah. Demikian pula perintahnya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki, yutilus safar, yang mengadakan safar yang panjang, perjalanan yang jauh. Ash'atha, dalam keadaan rambutnya kusut karena perjalanan jauh, sehingga kurang perhatian terhadap kerapihan dirinya. Aghbar, dalam keadaan berdebu badannya, ya. Yamuddu yadayhi, ketika itu dia mengangkat kedua tangannya ila sama, ke atas langit. Ya Rabbi, sambil mengucapkan ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, tapi sayang makanannya dari yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia makan atau mendapatkan atau dipenuhi gizinya atau perutnya dari yang haram. Fa anna yustajabulah, lalu bagaimana doanya akan dikabulkan, ya. Nanti akan kita terangkan hadis ini ya, lebih lanjut syarah bagian akhirnya. Baik, kita akan bahas kata demi kata terlebih dahulu. Ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, sekitar 5.000-an hadis, ya. Beliau seorang yang mulazamah, yakni senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak heran banyak hadis yang beliau riwayatkan. Dan beliau termasuk orang yang diberikan kekuatan hafalan, ya. Diberikan kekuatan hafalan sehingga hadis yang setahun lalu misalnya, ya, beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun berikutnya beliau masih ingat, ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga beliau ketika orang tuanya ketika itu masih kafir, ya, dan beliau ingin orang tuanya muslimah masuk Islam, beliau terus membujuk orang tuanya tapi enggak juga masuk Islam. Maka akhirnya pakai jalan pintas. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibunya masuk Islam. Karena Rasulullah SAW doanya mustajab, maka Rasulullah SAW mendoakan, ya, agar ibunya masuk Islam, ya. Ketika Rasulullah SAW telah mendoakan demikian dan Abu Hurairah yakin bahwa ibunya pasti masuk Islam, pulang ke rumah ternyata ibunya, ya, didapati
dalam keadaan ya mandi, ya sedang mandi, tunggu dulu. Setelah selesai maka diberitahukan bahwa dirinya telah masuk Islam, mengucapkan syahadat. Ya. Maka sebagai tanda syukurnya juga Abu Hurairah minta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan agar dia dan ibunya menjadi orang yang dicintai oleh kaum muslimin. Ya. Maka terlaksana, terwujud. Ya. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang penuntut ilmu yang kemudian menjadi alim dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, kepada orang tuanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib. Thayyib ini termasuk ismun min asma'illah, salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lihat di Asmaul Husna, kok ada enggak Pak nama At-Thayyib di kan biasa di Quran yang kita punya, standar Indonesia, terbitan Indonesia, Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Di situ ada kata At-Thayyib enggak? Ada enggak, Pak? Ada enggak, Mas? Ada. Enggak ada kan? Ya. Ya, karena memang yang disebutkan di mushaf, maksudnya di mushaf standar atau terbitan Indonesia, itu kan merujuk kepada sebuah riwayat Tirmidzi, ya. Di situ disebutkan oleh salah seorang rawi. Jadi ada hadis, innalillahi tis'an wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Ya. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, yakni 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal atau ihsa, di sini ada beberapa tafsir. Memahami, menjumlahkan, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian ini hadis yang ini sahih sampai di sini. Diriwayatkan oleh banyak para muhadditsin, Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain. Termasuk Tirmidzi. Nah, kemudian ada rawi yang meriwayatkan hadis ini menambahkan, ya, dan ini bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutlah 99 nama yang beliau gali dari Al-Quran atau dari athar riwayat. Disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan terusnya sampai 99. Ini masuk ke dalam idraj. Idraj itu dalam ilmu hadis selipan dari rawi, bukan dari hadis itu. Sebagian ada yang nyambungin langsung, itu bagian dari hadis, padahal idraj, sehingga masuk ke dalam kategori hadis dhaif, karena bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari salah satu rawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, enggak ada, karena yang disebutkan dalam mushaf, maksudnya dalam cover mushaf standar Indonesia itu merujuk kepada riwayat tersebut yang ada dalam Tirmidzi kalau tidak salah, ya. Sehingga tidak disebut yang namanya At-Thayyib. Dan perlu diketahui bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99, itu bukan berarti hasar, pembatasan. Berarti nama Allah hanya 99. Bukan berarti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala punya lebih dari itu. Berdasarkan doa pelipur lara ketika kita sedih, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku minta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. As'aluka bikulli ismin huwalak, as'aluka bikulli ismin hulak, sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan
dengan nama tersebut dirimu, samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau sebutkan dalam kitabmu. Au anzaltahu fi kitabik, apalagi? Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, ya. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau saja yang mengetahuinya, yang ada pada sisimu. Menunjukkan nama Allah itu banyak. Tapi kok kenapa lafaznya innalillahi tis'an wa tis'ina isma? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama. Itu seakan, ya. Perumpamaan kita punya uang banyak, ya. Punya misalnya 10 juta, ya. Kemudian dari 10 ini kita sisihkan 9 juta, atau misalnya 5 juta daripadanya, ya, kita khususkan, ya, siapa yang misalnya kita hendak membuat perlombaan, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, saya akan siapkan hadiah total 5 juta, total 5 juta. Bukan berarti nggak punya lagi, ya, uang, ya. Maka seperti itu, bukan berarti 99 Allah Subhanahu wa taala hanya punya segitu saja, bahkan ada lebih. Hanya saja yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dalam arti siapa yang menjumlahkan, menghitung, menggali maknanya, memahami kandungannya, mengamalkan konsekuensinya, itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan keutamaan dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Nah, maka ini termasuk di antara asmaul husna, thayyib. Innallaha ta'ala thayyib, sesungguhnya Allah maha baik, ya. Apa thayyib di sini? Wa ma'nahu al-munazzah 'anil naqais. Sebagian mengartikan dengan yang bersih dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersih dari kekurangan. Apa contoh kekurangan dan cacat? Lupa, Allah bersih dari itu. Tidur, Allah bersih dari itu. Tidak tahu, Allah bersih dari itu. Lemah, Allah bersih dari itu. Dan sifat-sifat kekurangan yang ada pada makhluk, Allah bersih dari itu semua, ya. Nah, itu thayyib menurut sebagian pensyarah hadis, ya. Nah, Allah bersih dari semua kekurangan itu. La yaqbalu illa thayyiba. Konsekuensinya, karena Allah maha baik, dia tidaklah menerima kecuali yang baik, ya, kecuali yang baik. Ai minal a'mali illa atyabaha wa ahlasaha. Dia tidak menerima amal kecuali yang baik juga. Lalu bagaimana agar suatu amal disebut baik? Kira-kira gimana, Pak? Agar suatu amal disebut baik, gimana? Ini supaya ada diskusi aja, ya. Soalnya kalau dari saya nanti ngantuk, kalau semua dari saya saja. Kira-kira untuk disebut amal itu baik gimana? Gimana? Betul. Ikhlas dan ittiba, betul. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dalam arti niat kita sebelum kita beramal, kita tengok karena siapa, karena apa, ya. Kalau sudah karena Allah, ya, bukan karena manusia. Kalau sudah karena Allah, bukan karena dunia, ya, maka sudah bagus niatnya, sudah bagus batinnya. Tinggal yang dia tengok apa? Amal perbuatannya. Adakah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau ternyata ada, barulah dia kerjakan. Nah, amal dikatakan baik apabila keadaannya seperti ini, ya. Pelakunya niatnya ikhlas, kemudian amal yang dia kerjakan ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup niatan yang baik. Saya terus terang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak berzikir, tapi zikirnya nggak ada contohnya, ya. Membaca salawat nariyah misalnya sampai 4.444 kali, membaca salawat badar, membaca
zikir-zikir yang nggak ada dalilnya, ya, maka ya tidak dikatakan baik, ya, karena harus ada tuntunannya. Saya ada tuntunannya, misalnya, ya, membaca zikir mutlak, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi niatnya tidak ikhlas, juga tidak baik, gitu ya. Maka untuk baik itu harus ikhlas dan ada tuntunannya. Kemudian wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana perintahnya kepada para rasul. Menunjukkan bahwa perintah kepada para rasul hukum asalnya adalah perintah juga kepada umatnya. Ya. Contoh dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kalian mentalak wanita, maka talaklah mereka sesuai dengan atau dengan kesiapan mereka untuk menjalani masa iddah secara wajar. Ya. Kita lihat lafaznya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hukum asalnya meskipun khitab atau lafaznya tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlaku buat umatnya, hukum asalnya, kecuali ada yang memalingkan bahwa ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa misalnya? Seperti bolehnya menikah lebih dari 4, khalisatan lak. Ini khusus bagi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayatnya khalisatan lak. Maka enggak boleh umatnya nikah lebih dari 4 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau sampai puluhan, ya, enggak boleh, karena itu khalisatan lak dalilnya, khusus bagi engkau saja, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kecuali kalau enggak ada kata khalisatan lak, maka berlaku juga buat umatnya. Gitu. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, ya. Makanan yang baik ini apa? Yakni zatnya halal dan diperoleh dari yang halal. Zatnya halal maksudnya apa? Bahwa makanan tersebut bukan makanan yang haram. Makanan yang haram itu apa misalnya? Ya, lahmul khinzir, ya, daging babi. Kemudian darah yang ad-damul masfuh, darah yang mengalir. Kemudian maitah, bangkai. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, yang disembelih atas nama selain Allah. Ya. Ini makanan yang haram zatnya. Demikian pula daging hewan buas yang memangsa dengan taringnya, atau burung yang memangsa dengan cakarnya. Nah, ini yang haram zatnya, ya. Kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Berarti yang tidak disebutkan keharamannya. Dan kalau kita bandingkan antara yang halal dengan yang haram, banyakkan yang mana, Pak? Yang halal apa yang haram? Halal. Apa buktinya? Apa buktinya? Ada yang tahu apa buktinya? Bahwa yang halal dengan yang haram, banyakkan yang halal. Iya. Kalau buktinya, kita datang aja ke minimarket. Coba lihat antara yang halal yang haram. Yang haram bisa dihitung dengan jari kalau dia menjual yang haram. Ya, kali kalau ada minuman keras atau misalnya menjual daging yang diharamkan, daging babi, selebihnya daging sapi, daging ayam, daging ikan dan lain-lain, tidak terhitung jumlahnya. Maka sudah yang halal banyak kok malah beralih yang haram, itu ya nggak pantas gitu ya. Yang halal banyak kok malah beralih kepada yang haram gitu. Meskipun tidak boleh sebenarnya menjual makanan yang haram, tapi ya namanya mereka nggak ngerti, ya.
Nah, kita bisa banding menunjukkan banyaknya yang halal daripada yang haram. Ya. Nah, kemudian halal juga atau yang baik juga bisa di samping zatnya halal juga diperoleh dari yang halal, diusahakan dari yang halal. Ya, kalau umpamanya kita dagingnya halal, tapi kita memperolehnya dengan cara yang haram, dari mencuri, ya, atau dari main judi, atau dari ya perbuatan-perbuatan haram lainnya. Ya, kalau kita tahu ya itu dari yang haram, maka itu tidak baik makanan tersebut. Kecuali kalau kita tidak tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu bagaimana? Kalau ada orang yang ngasih makanan, kita tidak perlu tanya. Dari makanan ini diperoleh dari harta halal atau nggak boleh, karena ini akan menyakiti hati seorang muslim. Dalam hadis diterangkan seperti itu. La yas'al, nggak perlu dia tanya. Ya, dia terima saja. Kalau makanan tersebut makanan yang halal. Tapi maksudnya untuk dikatakan halal itu zatnya dan diperoleh juga dari yang halal. Cuma kita juga nggak perlu nanya ketika ada orang muslim hidangkan kepada kita makanan, ini dari harta halal atau haram. Wah, ini bisa nyakitin hati, nggak boleh. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma untuk dikatakan halal atau thayyibat itu kayak gitu tadi. Kitanya carinya dari yang halal dan makanannya berupa makanan yang halal. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Ya. Kalau kita perhatikan urutan setelah mengkonsumsi yang halal, kemudian beramal soleh, ada nggak kaitannya? Gimana? Ada nggak kaitannya, Pak? Gimana? Jelas ada kaitannya kan? Karena kalau seorang setelah makan, ya, dia punya energi, dia punya energi untuk melakukan tindakan, perbuatan. Maka Allah arahkan wa'malu sholihah, dan beramal solehlah. Ini gunakan energi yang ada padamu setelah engkau mengkonsumsi makanan untuk beramal soleh, diarahkan. Ya. Dan mengkonsumsi makanan yang baik ini punya pengaruh yang banyak. Punya energi yang kemudian dia bisa mengalihkan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan akar hasil dari amal yang dia lakukan itu pun akan diterima. Kalau kita mengkonsumsi yang haram, imbasnya kepada amal kita. Gitu ya. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya seperti ini, Allah juga perintahkan orang-orang mukmin juga sama perintahnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah ya dari yang baik-baik, dari rezeki yang kami karuniakan kepada kalian. Ya. Nah, ini menunjukkan kita diperintah mengkonsumsi yang halal. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian beliau menyebutkan seseorang, yutilus safar, mengadakan perjalanan yang panjang, safar. Ya, perjalanan jauh. Ash'ath, di mana rambutnya kusut. Biasa kalau orang pergi-pergi jauh, perhatiannya kepada kerapihan dirinya, penampilan kurang diperhatikan. Karena yang penting di perjalanan sampai ke tempat tujuan, kemudian juga apa yang dia rencanakan terwujud, ya. Nggak ada, kurang perhatian terhadap penampilan sehingga rambutnya kusut. Ya, aghbar, terkadang sampai berdebu badannya. Ya. Dan ketika ini termasuk sebab-sebab dikabulkan doa sebenarnya. Ya, berpenampilan sederhana. Safar itu kan termasuk orang yang musafir itu doanya mustajab. Yamuddu yadaihi ila sama, dia pun tambahkan dengan mengangkat tangannya ke atas langit, menunjukkan bahwa termasuk sabab min asbabil ijabah, sebab dikabulkan doa adalah mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Tapi tidak dalam misalnya
keadaan-keadaan yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan di situ. Misalnya setelah wudu, ada nggak praktek Nabi SAW mengangkat tangan? Nggak ada, maka udah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau nggak ada riwayat mengangkat tangan, nggak usah ngangkat tangan. Ya, cuma asalnya ya ketika kita berdoa syariatnya ngangkat tangan. Ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia pun menyebutkan sebab-sebab dikabulkan. Ya. Dengan menyebutkan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya. Ya wahai Rabbku yang mengurusku, yang menciptakanku. Dia ulang-ulang untuk memperkuat. Nah, ini menunjukkan ketika seorang berdoa, maka apa yang dia ucapkan naik ke atas langit. Ya. Cuma disitulah, di langit itulah dia beradu. Maksudnya itu, kalau tidak ada penghalang akan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, didengarlah doanya. Allah Maha mendengar dan kemudian mengabulkan. Ya. Tapi kalau ada penghalang, ya jadi terhalang untuk sampai ke atas langit. Apa penghalangnya? Wa ma ta'amuhu haram, yaitu ketika dia makanannya yang haram. Ya. Dia tidak, kan Allah perintahkan tadi makan yang baik-baik, tapi dia malah melanggar. Wa ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram, minumannya pun yang haram atau dari yang haram. Ya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya pun dari yang haram, ya, dari hasil ngerampas, dari hasil mencuri, dari hasil berjudi, ya, dari hasil nipu, ya. Wa ghudhiya bil haram, jasadnya ditumbuh dari yang haram, ya. Fa anna yustajabulah, gimana mau dikabulkan? Nah, jadi sudah sebabnya ada, tapi ketika ada penghalang, ya jadi terhalang, jadi nggak terkabulkan, gitu ya. Nah ini di antara kandungan hadis ini, ya. Dan bahwa sebab dikabulkan doa itu ketika seorang sedang safar, mengangkat tangan ke atas langit, menyebut nama ya Rabbi, ya Rabbi, menunjukkan penampilan yang kekurangan dan butuh. Tapi jangan juga dia halangi doanya mustajab itu dengan, maka dia bersihkan dari makanan dan minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, maka insya Allah akan dikabulkan. Ya, maka akan dikabulkan doanya. Karena Allah telah berjanji, wa idza sa'alaka ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Dan Allah enggak ngingkari janji, tapi jangan ada penghalangnya. Gitu ya. Dari hadis ini kita dapat menarik banyak kesimpulan. Yang pertama, itsbat ismin min asma'illah wa huwa at-thayyib, menetapkan bahwa di antara nama Allah adalah at-thayyib. At-thayyib yang artinya bersih dari cacat dan kekurangan. Kekurangan itu tadi apa, Pak? Lupa, enggak tahu, tidur. Allah bersih dari itu. Karena kalau lupa, wah, banyak perkara-perkara yang terlewat. Tidur nggak terurus alam semesta ini. Tidak tahu, ini sifat kekurangan. Allah bersih dari itu. Lemah apalagi. Ya. Ini sifat-sifat makhluk yang menunjukkan nggak pantas dituhankan. Ya. Lemah seperti patung dan berhala yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pantas dituhankan karena lemah keadaannya. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal perbuatan yang baik. Yaitu dikatakan baik apabila amal tersebut ada tuntunan dan ikhlas dalam melakukannya. Perlu diketahui, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Naik menghadap Allah ucapan yang baik-baik. Naik, ya. Wal amalus shalihu yarfa'u, amal saleh juga naik, Allah angkat ke atas langit. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu naik ke atas langit, ya. Untuk naiknya butuh dua sayap. Sayapnya itulah sayap keikhlasan dan sayap mutaba'ah atau ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satunya enggak ada, seakan seperti burung
terbang dengan satu sayap, nggak akan nyampe ke atas, gitu ya. Dan hadis ini juga menerangkan cara agar diterima amal. Ikhlas, kemudian makanan dan minumannya halal, ya, dan ittiba. Kemudian ayat ini juga hadis ini juga memerintahkan kita agar mengkonsumsi yang baik-baik, ya. Dan perintah untuk setelah kita ada energi dari makan minuman yang kita makan dan minum, coba arahkan tenaga kita, energi kita untuk kebaikan, beramal soleh, ya. Beramal soleh itu banyak, ya. Terbaiknya sholat, kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, jihad fi sabilillah, atau kita melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat yang 5 waktu, menambahkan dengan sholat sunnah, atau amal soleh lainnya, membantu orang lain, ya. Kita punya tenaga. Jadi begini, wa ahsinu, kata Allah, berbuat ihsanlah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu, berbuat baik itu banyak bentuk dan caranya. Ketika kita punya harta, maka dengan harta. Kita punya kelebihan harta, maka ya kelebihannya itu kita gunakan buat membantu orang lain, buat sedekah. Banyak jalan-jalan kebaikan, membantu pembangunan masjid, buat memberi makan orang miskin, yatim, ya, memberi makan berbuka orang yang berpuasa, ya, membantu orang yang kekurangan atau sedekah dan sebagainya. Kalau kita punya harta. Kalau kita nggak punya harta, maka dengan tenaga. Dengan tenaga. Apa dengan tenaga contohnya? Ya, kita ngangkutkan barang, ya, yang bantu ngangkutkan barang, itu juga berpahala, ya. Kemudian sering kita dapatkan di jalan, kita dapatkan ada orang naik motor bensinnya habis, kemudian dia tuntun, dia dorong motornya jauh ke dalam perjalanan. Apa ihsan kepada dia? Kita bantu dorong dengan kaki kita kalau kita punya tenaga. Ya, ini termasuk ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Kita enggak punya tenaga, maka bantu dengan ide, ya, pikiran kita, nasihat kita. Ya. Kita enggak punya tenaga, ya, kita bisa juga berbagi ilmu, men-share ilmu. Nah, ini termasuk ihsan, semua bentuk ihsan, dan bisa banyak bentuknya, ya, banyak bentuknya. Atau dengan kedudukan, kalau kita punya kedudukan, didengar kata-kata kita, ya. Kemudian juga hadis ini memerintahkan kita al-hattu 'alal amalis shalih, dorongan untuk beramal saleh, ya. Kemudian juga perintah kepada Rasul, hukum asalnya perintah juga kepada umatnya. Dan perlu diketahui, amal saleh inilah yang menemani seseorang di alam kubur, ya. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita thalathah, akan nemenin seseorang itu ada 3. Ada 3 yang yang membersamai dia sampai sampai ke kuburan. Ada 3. Ahluhu, keluarganya nganter, ya. Wa maluhu, hartanya, dipakailah motornya, dipakailah mobilnya buat nganterin jenazahnya ke kuburan. Wa amaluhu, dan amalnya juga ikut membersamainya. Fayarji itsnan, cuma pulang 2. Wa yabqa wahid, dan tetap bersamanya 1. Siapa yang pulang 2 ini? Keluarga dan hartanya. Keluarganya, ya, anaknya nganterin kemudian pulang. Istrinya nganterin juga pulang. Tetangganya juga nganterin pada pulang, ya. Hartanya, motornya,
kemudian mobilnya ya cuma buat nganter kemudian pulang. Cuma ada orang kafir aneh ya, ada yang masukin juga harta ke dalam kuburnya. Ya. Apa harta yang paling dia cintai selama hidupnya? Oh, misalnya perhiasan dimasukin juga ke dalam kubur. Ada itu. Ya kan begitu kan? Rata-rata kuburan orang apa? Cina ya, sebagian ya. Sampai kuburannya gede-gede, lebar, luas. Ya. Itu di dalamnya banyak harta itu. Sampaikan begitu, wah pencuri kesempatan ini, saya akan ambil digali kuburnya. Bisa seperti itu. Ya, karena lumayan. Gitu kata mereka. Nah, mereka menganggap disangkanya akan membersamai dia, sehingga dimasukin juga ke dalam kuburnya. Apa harta yang paling dia sukai? Jam, dimasukin juga ke dalam kuburnya. Ya, padahal udah enggak bersama lagi. Dia sudah beda alam, sudah masuk alam kubur, alam barzakh, pemisah antara dunia dan akhirat. Ya. Wa yabqa amaluhu. Nah, yang membersamai dia barulah ini satu, yaitu amal solehnya. Maka siapa saja yang mau didampingi, ditemani sama orang yang baik, maka beramal solehlah. Allah akan wujudkan amal solehnya menjadi seorang yang rupawan, seorang yang baik, seorang yang dia nyaman bersanding dengannya, bersama dengannya. Ya, karena orang tersebut memberikan kabar gembira, karena orang tersebut baik. Itu Allah akan wujudkan sehingga dia nggak kesepian. Ya, ditemani, kemudian dihibur. Itu kalau amalnya soleh. Tapi kalau amalnya jelek, maka penampilannya juga buruk, memberikan kabar buruk, menyengsarakan dia, membuat sedih, nggak menggembirakan. Maka silahkan, tergantung kita di dunia ini. Ya. Kemudian perlu diketahui, kata Nabi SAW, ya, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang siapa yang amalnya lamban, tidak dipercepat oleh nasabnya. Ada yang tahu kalimat ini maksudnya apa? Siapa yang amalnya lamban, tidak dipercepat oleh nasabnya. Ada yang tahu? Jadi maksudnya begini, ya. Seorang nggak bisa mengandalkan orang lain. Kalau dia malas beramal, kurang amalnya, nggak bisa hanya karena dia keturunan kiai, keturunan ustadz, keturunan nabi, kemudian akan tinggi amalnya. Padahal dia malas, nggak bisa. Masing-masing harus beramal. Makanya kata Allah terhadap umat-umat terdahulu, tilka ummatun qad khalat. Itu umat terdahulu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Untuk mereka sesuai yang mereka kerjakan, untuk kamu sesuai yang kamu kerjakan. Kalau kamu malas, ya itu yang kamu dapatkan. Ya, bukan hanya karena kamu keturunan nabi, keturunan kiai, keturunan ustadz, kemudian berarti kamu akan tinggi. Enggak, masing-masing harus beramal. Bahkan dalam satu keluarga nabi saja ada yang di surga, ada yang di neraka. Keluarga nabi-nabi terdahulu, seperti keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh, istri mereka berdua di neraka. Dalam Al-Quran disebutkan wakila udkhulan nar, wakila udkhulan nar maddah, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Keluarga Nabi Ibrahim di surga, bapaknya di neraka. Keluarga Nabi Nuh di surga, ya anaknya salah satunya Kan'an, kalau tidak salah namanya, di neraka. Kemudian ada suami di surga, istri di neraka. Suami di surga tadi Nabi Nuh dan Nabi Lut, istrinya di neraka. Fir'aun, ya suaminya di neraka. Maksudnya Fir'aun ini dia di neraka, tapi istrinya Asiyah di surga. Jadi enggak mesti dalam satu keluarga semuanya pasti masuk surga. Dan yang terakhir, dalam hadis ini juga diterangkan sebab dikabulkan doa, yaitu tulus safar. Yang kedua, penampilan yang sederhana, ya. Dengan tadi sampai dia kurang perhatian dengan terhadap penampilannya, sampai kusut, berdebu, angkat kedua tangan, ya. Dan di sana juga ada penghalang dikabulkan doa, yaitu mengkonsumsi makanan minuman yang
haram. Ya. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan Sabtu ba'da subuh ini, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat mengamalkan. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, silakan. Iya. Ya. Betul. Sallallahu alaihi wasallam.